Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan ya untuk belajar ya. Kita masih diberikan waktu yang luang untuk memanfaatkan segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kepada seluruh mahasiswa, ini adalah bahan mites pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sekaligus terdapat soal-soal mites pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang akan berada pada sela-sela pembahasan yang akan saya sampaikan sebentar. Untuk itu diharapkan kepada semua mahasiswa untuk menyimak baik-baik video mites pendidikan Pancasila ini agar dapat memahami soal-soal yang diberikan dan mampu memberikan jawaban dari soal-soal yang diberikan sesuai dengan cara mahasiswa tersebut menganalisa. Kita lanjut. Ya, jadi pada umumnya mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu pada umumnya terdapat dua konsep, ya. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di tingkat universitas itu pada umumnya memiliki dua konsep yang membedakan antara pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di tingkat SD, SMP, dan SMA. Kedua konsep tersebut biasa dikenal dengan civic education dan citizenship education. Ya, jadi dua konsep ini itu kita tidak temukan ketika kita belajar di SD, SMP, dan SMA, tetapi kita temukan di perguruan tinggi. Ya, ini salah satu dari beberapa poin perbedaan pendidikan keluarga Pancasila dan kewarganegaraan di tingkat universitas dan di tingkat SMA ke bawah. Ya. Nah, kemudian apa sebenarnya itu civic education? Ya. Apa sebenarnya civic education tersebut? Ya. Jadi civic education itu ya, pendidikan yang dilakukan melalui proses belajar mengajar. Ya, jadi civic education haruslah melalui proses belajar mengajar yang dikenal sebagai civic education. Ya, saya selalu mengilustrasikan, menjelaskan bahwa civic education ketika kita kaitkan dengan hukum ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, maka dapat kita katakan segala hal yang berisi tentang petunjuk, asas, norma, kaidah, pedoman, dasar untuk membuat suatu aturan. Ya, ketika kita mendekatkan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, semua hal ini, baik itu asas, norma, kaidah, dasar, petunjuk, ya, pedoman, ini semua kita tidak bisa ketahui secara sempurna. Ya. Kita tidak bisa memahaminya, kita tidak bisa mengetahui maksud dan tujuannya ketika itu tidak melalui proses belajar. Ya. Jadi semua hal ini dapat kita ketahui, dapat kita pahami, ya, melalui proses belajar. Itulah yang dikatakan civic education. Ya, nah ini saya berikan contohnya ya. Saya berikan salah satu contoh. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan ya bahwa setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
ya. Pernyataan ini itu harus kita pelajari, ya. Kita tidak mampu mengetahui makna, kita tidak mampu mengetahui hakikat daripada ayat ini, ya, hakikat daripada bunyi daripada ayat atau pasal dalam Undang-Undang Dasar ini ketika kita tidak melalui proses belajar, ya. Kita harus tahu siapa sih itu setiap orang, ya, apa sih itu definisi hak, yang mana itu ibadah, yang mana itu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, itu semua melalui proses belajar. Ya, itu semua kajian daripada civic education. Sedangkan citizenship education itu adalah pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi muda akan hak-haknya, akan perannya, ya, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Ya, ini citizenship education, ya. Sehingga saya mengkategorikan, ya, bahwa citizenship education itu pelaksanaan, implementasi, ya, atau penerapan daripada civic education, ya. Jadi tadi civic education kita sudah pelajari normanya, kaidahnya, pedomannya, petunjuknya, kita sudah pelajari semua, ya. Kemudian citizenship education bagaimana kita terapkan, ya, bagaimana kita terapkan di dalam masyarakat, bagaimana kita terapkan di dalam keluarga, bagaimana kita bisa terapkan di dalam bangsa dan negara kita ini. Nah, itu yang ranah daripada citizenship education. Contohnya, ya, ini contoh citizenship education sama dengan contoh civic education. Ya, contohnya tadi, si A orang beragama Islam, si B orang beragama Kristen atau non-Muslim, ya, antara si A dan si B wajib untuk saling toleransi antar umat beragama dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kenapa? Karena di Undang-Undang Dasar 1945 tadi dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi citizenship education harus diterapkan ini, ya, harus diterapkan bunyi pasal ini di dalam kehidupan kita, ya, seperti itu. Jadi civic education, ya, civic education ini tadi normanya, ya, sedangkan citizenship education ini pelaksanaannya daripada civic education. Untuk itu, citizenship education seharusnya harus selalu sejalan dengan civic education-nya, ya. Nah, kemudian kita lihat apa fungsi pendidikan nasional itu, ya. Jadi fungsi pendidikan nasional mengembangkan kemampuan, ya, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang mana yang dikatakan mengembangkan kemampuan itu? Yang dikatakan mengembangkan kemampuan, ya. Kemarin Anda belajar di SD, ya. Di SD sampai di level 6, ya. Kemudian belajar di SMP sampai ke level 9. Kemudian belajar di SMA sampai di level 12, ya. Anda sudah melewati 12 level. Sekarang Anda masuk ke universitas, ya. Sekarang Anda masuk ke pendidikan tinggi. Masuk ke Universitas Muslim Indonesia. Anda sekarang berada di semester 1. Untuk itu diharapkan Anda sudah memiliki kemampuan, ya. Anda sudah memiliki kualitas keilmuan, ya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang ada, yang Anda sekarang programkan atau yang Anda sekarang miliki. Jangan misalnya Anda sekarang sudah berada di semester 2, 3 dan seterusnya, tetapi kemampuan Anda hanya sampai atau hanya berada di level SMA atau bahkan di level SMP, ya. Itu bukan tujuan atau itu bukan fungsi daripada pendidikan nasional. Perlu adanya pengembangan kemampuan. Ya, untuk itu, jadi ketika Anda nanti naik tingkat, harus juga naik kemampuannya, ya. Harus juga naik kemampuan ilmu pengetahuannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian membentuk watak, ya. Jadi dengan adanya pendidikan itu secara beransur-ansur, ya, secara sedikit demi sedikit akan membentuk watak daripada peserta didik tersebut.
Ya, watak yang bagaimana? Yaitu yang bermartabat, ya, yang bermartabat, yang memiliki kecerdasan-kecerdasan, tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Ya. Kemudian, apa tujuan daripada pendidikan nasional? Tujuan daripada pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Ya, inilah tujuannya. Ya, ketika Anda tadi sudah memiliki kemampuan, ya, sudah berkembang kemampuannya sesuai dengan profesinya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing, kemudian diharapkan dengan pendidikan ini bertujuan untuk menjadikan Anda sebagai manusia yang beriman. Ya, jadi menjadikan Anda sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agama Anda, ya, dari manapun Anda, apapun suku Anda, apapun latar belakang Anda, ya, tujuan utamanya pendidikan nasional adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sehat, ya. Ya, sehat di sini bukan hanya sehat dalam hal jasmani, ya, tetapi juga sehat dalam hal rohaninya. Ya. Kemudian berilmu, cakap. Cakap ini mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, ya, mampu untuk bertindak baik atas nama dirinya maupun atas nama orang lain. Ini dikatakan. Kemudian kreatif, ya. Nah, dewasa ini kita membutuhkan manusia-manusia yang kreatif, ya, manusia-manusia yang mampu memiliki kemampuan, ya, kemampuan dalam berpikir ke depan, mampu memiliki berbagai macam bentuk cara-cara dalam hal melakukan yang namanya problem solving, ya, dalam pemecahan masalah. Kita butuh yang seperti itu ke depannya. Kemudian mandiri, ya. Ini kita butuh juga manusia yang mandiri, manusia yang mampu, ya, untuk bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, ya, bagaimana cara menata kehidupannya, ya, bagaimana cara hidup di dalam masyarakat yang baik, ya, bagaimana cara di dalam bernegara, ya. Kita harus memiliki yang namanya kemandirian dan menjadi warga negara yang demokratis. Yang dikatakan menjadi warga negara yang demokratis adalah turut serta, ya, membantu pemerintah di dalam mengembangkan, ya, di dalam menjaga kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita harus turut serta di dalam segala bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan pemerintahan. Ya, turut serta yang dikategorikan turut serta itu tidak secara langsung ikut dalam semua kegiatan, tetapi mendukung segala bentuk kegiatan yang di mana kegiatan ini tujuannya untuk kepentingan nasional, ya, tujuannya untuk bangsa dan negara kita. Itu yang dikatakan menjadi warga negara yang demokratis. Salah satu contohnya pada tanggal 9 Desember 2020, ya, bulan depan kita akan adakan yang namanya pemilihan umum, ya, pemilihan langsung, ya, pemilihan langsung kepala daerah. Ini adalah salah satu wujud, ya, menjadi warga negara yang demokratis. Datang, ya, dan pilih sesuai dengan hati nurani Anda. Kemudian, yang mana sih yang dikatakan pendidikan kewarganegaraan? Dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apa maksudnya? Ya, dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan
peserta didik ini memiliki rasa kepemilikan, ya, memiliki rasa kepunyaan terhadap bangsanya, bangga menjadi anak Indonesia, ya, bangga menjadi orang Indonesia, ya, mencintai tanah airnya, ya, memahami, ya, dan mengetahui dan memahami sejarah-sejarah bangsanya, ya, itu yang diharapkan nantinya. Oke, baik. Pertanyaan pertama, ya, pertanyaan pertama soal MIT-nya, menurut Anda, apakah perbedaan civic education dan citizenship education dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Yang kedua, menurut Anda, apakah landasan hukum dalam mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan mengapa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini penting untuk diajarkan? Ya, itu pertanyaan kedua. Lanjut. Pancasila sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara, ya, filosofis Groundsleh, dari negara Indonesia berupa nilai-nilai budaya bangsa dan sebagai ideologi nasional yang terbuka. Pancasila adalah dasar filsafat negara, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia. Nah, Anda harus memahami dan mampu membedakan apa maksud daripada dasar filsafat negara dan hukum dasar. Ya, jadi Pancasila itu dikategorikan sebagai dasar filsafat negara, sedangkan Undang-Undang Dasarnya adalah hukum dasarnya. Ya. Artinya semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu dikatakan sebagai hukum dasar. Semua peraturan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya, jika ada peraturan perundang-undangan di Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka peraturan tersebut harus diuji, dan jika memungkinkan, maka peraturan itu tidak boleh diberlakukan di Indonesia. Nilai dasar Pancasila bersifat tetap, dapat dijabarkan sesuai dengan dinamika. Apa maksudnya? Maksudnya nilai dasar Pancasila tidak pernah berubah. Ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, ya, nilai persamaan derajat, ya, dan sampai kepada nilai yang terakhir, ya, itu tidak akan pernah berubah, ya, sampai kapanpun. Dia bersifat tetap. Ya. Kita buktikan pernyataan ini. Secara umum kita ketahui bahwa Indonesia berpancasila pada tahun 1945. Ya. Sekarang sudah tahun 2020. Ya. Jadi sudah kurang lebih 70 tahun ya, Pancasila ada di Indonesia. Sampai 70 tahun ini Pancasila atau nilai dalam dasar Pancasila belum pernah diubah satupun. Ya. Akan tetapi nilai dalam Pancasila ini mampu dijabarkan dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Ya, mampu mengikuti perkembangan, mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat masa demi masa. Ya, tahun demi tahun berganti, tetapi Pancasila tetap sama dan mampu mengikuti segala bentuk perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Itu dikatakan. Ya. Oke. Pancasila dalam pendekatan filsafat. Ya. Filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang mendalam dan mendasar. Ya. Ini yang dikatakan filsafat Pancasila, ilmu pengetahuan yang mendalam dan mendasar mengenai Pancasila dan merupakan suatu kajian nilai-nilai yang terdapat dalam masing-masing sila. Mencari intinya, mencari hakikat dari inti dan pokok-pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima nilai ini itu tetap
dan mampu untuk mengikuti berbagai macam bentuk perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, kemudian apa yang dikatakan nilai, ya? Nilai itu dapat kita berikan definisi adalah suatu yang berharga, ya, baik dan berguna bagi manusia. Nilai juga dapat kita katakan suatu penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat. Nilai juga dapat kita katakan suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang menjadi dasar penentu tingkah laku manusia. Pengertian etika. Etika dapat kita jelaskan secara umum terhadap 3 pengertian. Yang pertama, etika dapat kita kategorikan sebagai suatu sistem nilai. Etika juga dapat kita artikan sebagai kode etik. Dan etika juga dapat kita artikan sebagai filsafat moral. Nah, etika diartikan sebagai suatu sistem nilai apabila nilai-nilai atau norma moral yang menjadi pegangan tingkah laku. Kemudian etika dapat diartikan sebagai kode etik, asas atau nilai moral bagi anggota profesi tertentu. Ya, kode etik profesi. Kemudian etika sebagai filsafat moral, ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Ya. Etika. Apa itu etika? Ya. Ini ada penjelasan tentang etika. Etika berasal dari kata Yunani, ya. Ethos, yaitu adat kebiasaan, ya, atau adat istiadat atau akhlak yang baik. Ya. Nah, dalam kamus bahasa Inggris, ya, ethos diartikan sebagai jiwa khas suatu bangsa. Ya. Jadi etika adalah pola pikir dan sikap perilaku yang dinyatakan secara tegas, mana yang baik dan benar, ya, mana yang benar dan salah, mana yang kontribusi dan korupsi, ya, mana yang sopan dan tidak sopan, mana yang patut dan tidak patut. Ya. Etika bersumber dari nilai-nilai ajaran agama yang bersifat universal dan nilai-nilai yang tercermin dari kepribadian dan budaya bangsa yang tercakup di dalam Pancasila, ya, atau etika Indonesia. Nah, sedangkan norma adalah sebuah aturan, ya, atau patokan atau ukuran, ya, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak pernah berubah. Ada yang mendefinisikan juga norma adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Ini peta konsep, ya, peta konsepnya norma, ya, macam-macam norma. Pada umumnya ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya. Nah, arti penting daripada norma itu adalah hubungan antara norma-norma yang bersangkutan, hubungan antara norma agama dan norma kesusilaan, ya, hubungan antara norma agama dan norma kesopanan, hubungan antara norma agama dan norma hukum, dan seterusnya, ya, hubungan antara keempat norma ini pada umumnya. Nah, kemudian ketika belajar tentang hakikat dan arti pentingnya hukum, ya, itu berorientasi kepada implementasi daripada hukum itu, ya, atau pelaksanaan daripada hukum. Ya. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah makna Pancasila sebagai filsafat? Ya, apa makna Pancasila sebagai filsafat? Kemudian pertanyaan keempat, menurut Anda, apakah hubungan etika dengan norma? Menurut Anda, apakah hubungan etika dengan norma? Kita lanjut. Pancasila sebagai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, serta filsafat kehidupan bangsa Indonesia. Pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, ya,
fundamental dan menyeluruh. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarki dan sistematis. Nah, artinya, sila-sila dalam Pancasila ini adalah suatu yang tersusun, ya, suatu yang terstruktur, ya, mulai dari sila pertama sampai sila kelima, ya, yang dikatakan secara hierarki tersusun secara terstruktur, ya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, itu yang dikategorikan sebagai hierarki, ya. Mulai dari yang tertingginya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, nilai ketuhanan, ya, dan sistematis, ya. Artinya sila pertama sampai sila kelima ini itu semuanya memiliki hubungan, ya. Semuanya memiliki dapat dikategorikan sebagai suatu sistem, ya, saling berhubungan satu sama lain. Antara sila 1, 2, 3, 4 dan 5 itu saling berhubungan satu sama lain. Dan kelima-limanya ini haruslah terlaksana, ya. Ketika salah satu sila dalam Pancasila itu tidak terlaksana dengan baik, maka akan mempengaruhi sila-sila lainnya di dalam Pancasila. Dan pada akhirnya akan merusak daripada keseluruhan sila-sila dalam Pancasila, sehingga akan merusak Pancasila itu sendiri, ya. Dalam hubungannya dengan pengertian nilai, maka Pancasila tergolong nilai kerohanian. Akan tetapi, nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Karena pada hakikatnya, menurut Pancasila bahwa negara adalah jasmani rohani. Selain itu, dalam Pancasila yang merupakan nilai-nilai kerohanian itu di dalamnya, terkandung nilai-nilainya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran, estetis, etis, dan harmonis. Hal ini dapat dibuktikan pada nilai-nilai Pancasila yang tersusun secara hierarki piramida yang bulat dan utuh, ya. Jadi itu tadi yang kita jelaskan. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima, menurut Anda mengapa Pancasila dikatakan sebagai dasar fundamental di Indonesia? Lanjut, negara dan konstitusionalisme. Apa itu negara? Ya. Nah, banyak definisi tentang negara, banyak pengertian-pengertian tentang negara yang disampaikan oleh pakar-pakar. Ya, saya menjelaskan satu saja, ya. Roger Hasoltau dalam Kailan, dia mengatakan bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, itu yang dikatakan negara menurut Roger. Ya, jadi suatu alat, ya, yang memiliki kewenangan, ya, kewenangan itu diberikan oleh rakyat. Ya. Kewenangan itu diberikan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara. Apa kewenangannya? Untuk apa? Untuk mengatur dan mengendalikan persoalan bersama, ya. Nah, ini mengatur dan mengendalikan persoalan bersama, mengatur dan mengendalikan persoalan bangsa dan negara, mengatur dan mengendalikan persoalan masyarakat Indonesia, ya, rakyat Indonesia, bukan mengatur dan mengendalikan persoalan pribadi, bukan mengatur dan mengendalikan persoalan kelompok, golongan, ataupun partai, ya, tetapi mengatur dan mengendalikan persoalan rakyat pada umumnya, ya. Dan atas nama masyarakat, ya. Bukan atas nama individu, bukan atas nama kelompok, bukan atas nama golongan, bukan atas nama partainya, ya, tetapi atas nama masyarakat. Nah, apa itu konstitusionalisme? Ya, jadi setiap negara modern pasti memerlukan konstitusi, ya, karena konstitusi itulah yang mengatur negara secara efisien. Ya. Termasuk
kita di Indonesia. Ya. Kita adalah negara hukum, ya. Indonesia adalah negara hukum, maka membutuhkan yang namanya konstitusi, ya. Membutuhkan yang namanya substansi hukum, membutuhkan yang namanya aturan-aturan yang bersifat tertulis. Nah, akan tetapi di Indonesia kita memiliki yang namanya written constitution, konstitusi tertulis yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ya. Sebagai misal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Dan peraturan-peraturan di bawahnya, ya, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya sampai kepada peraturan daerah, kabupaten, provinsi, ya. Nah, itu adalah written constitution. Tetapi Indonesia juga punya yang namanya unwritten constitution, ya, atau konstitusi tidak tertulis, ya, yang dicantumkan, ya, di dalam hukum adat misalnya, ya, living law, ya, hukum yang hidup di dalam masyarakat, ya, itu yang dikatakan unwritten constitution. Ada 3 unsur kesepakatan, ya, yang menyebabkan tegaknya konstitusionalisme pada era negara modern. 3 konsensus atau kesepakatan itu menurut Andreus dalam Kailan. Yang pertama, kesepakatan tujuan atau cita-cita bersama. Kesepakatan tentang aturan hukum atau the rule of law sebagai landasan penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, kesepakatan bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Kesepakatan bersama. Tadi kita katakan ada 3 kesepakatan, ya. Kesepakatan pertama itu menyangkut tentang cita-cita dan tujuan bangsa, ya. Jadi pemerintah harus mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa melalui segala bentuk program-program yang ia canangkan, ya. Secara umum kita sudah punya cita-cita dan tujuan bangsa kita. Yang mana itu, ya? Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, ini adalah cita-cita kita, ini adalah tujuan bangsa Indonesia secara umum. Kesepakatan kedua, pemerintah didasarkan pada aturan hukum dan konstitusi. Ya. Jadi segala bentuk kegiatan-kegiatan pemerintah, ya, segala bentuk kegiatan pemerintahan di Indonesia ini haruslah berdasar pada suatu aturan. Ya. Jadi tidak boleh semaunya, ya. Tidak boleh sesuai dengan keinginannya, ya. Tetapi haruslah berlandaskan semua dengan substansi hukumnya, dengan aturan-aturannya yang secara jelas, ya, dan memiliki kekuatan hukum tetap berlaku di Indonesia. Kesepakatan ketiga, ini adanya organ-organ, ya, adanya lembaga-lembaga misalnya, ya, adanya penyelenggara negara, adanya organ-organ yang membantu pemerintah di dalam menyelenggarakan negara kita ini, ya. Nah, harus adanya hubungan antara organ yang satu dengan organ yang lainnya dalam negara itu. Apa maksudnya? Harus adanya sinergitas antara presiden, menteri, ya, dan lain-lain. Harus ada sinergitas antara presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan seterusnya. Harus ada sinergitas antara provinsi, ya, antara ibu kota, antara provinsi, kabupaten, ya, dan daerah, ya, dan desa misalnya. Harus adanya sinergitas, ya. Harus adanya sinergitas antara pemerintah dan rakyatnya. Harus sejalan sehingga dapat kita menghasilkan, dapat kita meraih cita-cita dan tujuan bangsa dan negara kita ini. Ya, harus ada sinergitas yang terjalin antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, harus ada sinergitas antara pemerintah dan rakyatnya. Ya, begitu. Ya.
Nah, kemudian pertanyaan ke-6, menurut Anda, ya, apakah definisi negara dan apakah semua negara itu berdaulat? Ya. Kita lanjut, ya. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila juga dapat dikatakan way of life, ya, pandangan hidup. Pancasila juga dapat dikatakan pemersatu bangsa. Pancasila juga dapat dikatakan filosofis groundsleh sebagai fundamen, ya, filsafat dan pikiran yang mendalam. Apa ideologi itu? Ya, ideologi berasal dari ide dan logos, ya, ilmu tentang gagasan atau cita-cita. Ya, cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai sehingga cita-cita itu merupakan dasar atau pandangan atau paham. Ya. Ideologi sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Ideologi sebagai pemersatu masyarakat dan dengan demikian dapat menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi. Ya. Ideologi sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai, tujuan, dan sarana pokok untuk mencapainya. Dalam konteks bernegara, ideologi adalah kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individu, sosial, maupun kehidupan bernegara. Nah, fungsi ideologi. Ini ada beberapa fungsi ideologi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam, pedoman yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan manusia, sebagai bekal dan cara untuk menemukan identitas, spirit untuk menjalankan kegiatan mencapai tujuan, sebagai pendidikan untuk memahami, menghayati, berperilaku sesuai dengan orientasinya. Ideologi versus filosofis. Nah, ideologi tidak sama dengan filosofi. Ideologi adalah cara pandang ideal bagi sekelompok masyarakat, ya. Ideal way of life for society. Sedangkan filosofi adalah cara pandang, ya, mengarungi kehidupan. Ya, itu adalah filosofi. The way of living life. Ya, the way of living life. Ideologi bersifat strategis politis, sedangkan filosofi bersifat strategis humanis. Ya, karakteristik ideologi mempunyai kekuatan, have a power, mampu menuntun dalam evaluasi, ya, guidance of evaluation, menyediakan petunjuk dalam beraksi, guidance of action, logis, ya, logik. Inilah karakteristik ideologi. Cara memanfaatkan ideologi, ya, sebagai sekumpulan ide yang normatif, sebagai ide dalam interaksi manusia, ya, sebagai ide dalam struktur organisasi, sebagai cara persuasif. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Ini Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai dasar Pancasila bersifat normatif dan nilai itu menjadi motivasi kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara. Pertanyaan ke-7, menurut Anda, apakah pengertian konstitusi dan bagaimanakah bentuk konstitusi Indonesia? Pertanyaan ke-8, menurut Anda, apakah perbedaan Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila sebagai filosofi? Sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka, ya, dan komprehensif. Terbuka artinya Pancasila ini dapat, ya, Pancasila ini dapat diterapkan, Pancasila ini dapat diimplementasikan, Pancasila ini dapat dilaksanakan di segala bentuk, ya, di segala
perubahan-perubahan yang terjadi di segala di segala perkembangan-perkembangan zaman, segala perkembangan-perkembangan tingkah laku masyarakat. Ya. Dikatakan terbuka, Pancasila ini mampu untuk menerima, ya. Pancasila ini mampu untuk menyesuaikan, ya. Pancasila ini mampu untuk diterapkan, mampu untuk menyesuaikan dari segala bentuk macam perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu negara. Ya. Kemudian Pancasila bersifat komprehensif, ya. Pancasila bersifat utuh, ya. Pancasila bersifat tetap, Pancasila bersifat dapat dilaksanakan untuk semua, ya. Nah, kemudian Pancasila sebagai identitas nasional, ya. Pancasila sebagai identitas nasional. Identitas berasal dari kata identity, ya, berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok masyarakat, bahkan bangsa yang membedakannya dengan yang lain. Nasional berasal dari kata nasional yang diartikan sebagai kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dan merupakan sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi Pancasila dikategorikan sebagai identitas nasional. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang memiliki Pancasila selain daripada Indonesia. Ya. Ini dikatakan tadi identitas nasional. Identitas nasional jati diri suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas dan melahirkan tindakan secara kolektif yang membedakannya dengan yang lain. Ini parameter identitas nasional adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas suatu bangsa. Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Konsep dasar, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu-rambu normatif, rambu-rambu hukumnya, rambu-rambu aturannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Ya. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Ya. Untuk itu haruslah bangsa Indonesia, haruslah manusia rakyat Indonesia memahami Pancasila itu. Ya. Sehingga meskipun terjadi perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan, tetap memiliki nilai-nilai Pancasila yang tertanam di dalam dirinya. Ya. Kemudian dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan hidup membahayakan kehidupan manusia di masa depan. Ya. Kita lihat terjadi banyak kebakaran hutan, terjadi banyak kebakaran lahan, sampah berserakan di mana-mana. Ya, terjadi berbagai banyak musibah-musibah, terjadi banyak bencana-bencana alam yang terjadi, penebangan pohon secara liar. Ya, perusakan-perusakan hutan. Ini semua adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya ketika kita hendak memahami Pancasila secara utuh. Nah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara barat dengan politik global mengancam nilai-nilai bangsa Indonesia.
Ya, ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri ya. Sekarang sudah terjadi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia barat itu mempengaruhi budaya kita ya, mempengaruhi nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa Indonesia ya. Sekarang dewasa ini pada umumnya banyak pemuda yang condong mengikuti budaya-budaya barat ya, baik itu dalam hal budaya dalam hal kehidupannya ya, budaya dalam hal perilakunya, bahkan budaya dalam hal menggunakan pakaian itu lebih condong kepada budaya-budaya barat. Ini semua salah satu dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara tersebut ya. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ya. Kerusakan alam dan resiko untuk generasi mendatang yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapat perhatian serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi sarana pengontrol dan mengendalikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai kehidupan lokal yang menjadi simbolik kehidupan berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Ya, makanya kita butuh ya, baik di dalam kehidupan kita, di dalam kelompok terkecil, di keluarga, ya, di lingkungan sekitar, di masyarakat bangsa dan di negara kita ini, haruslah kita selalu membudayakan ya nilai-nilai Pancasila itu. Haruslah kita membumikan kembali nilai-nilai Pancasila itu. Haruslah kita menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila itu, baik di dalam keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga ya, kita tadi katakan bahwa Pancasila itu mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, yang kita khawatirkan bersama, jangan sampai nilai-nilai Pancasila nantinya itu hanya sebatas nama, hanya sebatas nilai ya, yang hanya kita bisa baca, tetapi kita tidak bisa implementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Sumber historis tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Ini kita bisa lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bahwa Pancasila ini mampu ya, Pancasila ini memiliki peran penting ya, dan mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi pernyataan ini mencerdaskan ya. Beda itu kata cerdas dibandingkan dengan kata pintar ya. Nah, banyak orang yang pintar tapi belum tentu cerdas. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa ya, memiliki segala bentuk kecerdasan ya, dan tergabung ya di dalam suatu manusia ya, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual ya, dan kecerdasan intelektual. Inilah yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap individu ya, setiap masyarakat yang ada di Indonesia ya. Sumber sosiologis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ya, ada dua, dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Ini sesuai dengan Al-Quran. Ya, hablu minallah wa hablu minannas. Ya, ini harus kita terapkan dimensi ketuhanan ya, dan dimensi kemanusiaan, dimensi ilahiyah dan dimensi lahiriah. Ini harus sejalan. Dan ini harus seiring bersama ya. Ini harus bersinergi antara dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Sumber politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ya. Ini Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi ya. Di Orde Lama ini, di Orde Baru, dan era Reformasi ini itu tergantung kepada bentuk undang-undang kita pada waktu itu ya, bentuk substansi hukum kita pada waktu itu, bentuk dasar hukum kita pada waktu itu.
bentuk daripada undang-undang dasar kita pada waktu itu. Ya, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai Orde Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Ya. Tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, ya, munculnya kapitalisme, ya, munculnya adanya globalisasi, ya, munculnya konsumerisme, ya, dan munculnya pragmatisme, ya, munculnya paham kapitalis, ya, munculnya paham kapitalis ini mengatakan bahwa diberikan kepada hanya satu kelompok-kelompok tertentu, ya, di mana kelompok tertentu ini memiliki power, ya, memiliki kekuatan, ya. Kemudian globalisasi, ya. Sekarang kita mampu untuk mengetahui bagaimana perkembangan dunia, ya, tanpa membutuhkan waktu lagi untuk mengetahui atau berjalan ke negara tersebut, ya. Cukup kita cek, cukup kita melihat, ya, di handphone kita sudah mampu mengetahui bagaimana perkembangan negara-negara lain di dunia. Konsumerisme, ya, adanya keinginan-keinginan, ya, di mana kita sebagai bangsa yang sangat senang untuk berbelanja, ya, konsumerisme, menggunakan ini apapun itu, ya, kita di Indonesia, ya, kita belum mampu menjadi penghasil, ya, kita belum mampu menghasilkan suatu barang, ya, yang dimana barang ini mampu kita gunakan dan jual juga ke negara lain, ya. Kita masih sebagai negara, sebagai ladang untuk negara lain untuk kita manfaatkan, ya, segala bentuk yang diproduksi oleh negara-negara lain, ya. Kemudian muncul paham pragmatisme, ya, tidak saling adanya sifat-sifat atau adanya paham-paham yang muncul di masyarakat itu tidak saling menghargai, ya, tidak ada perbedaan, ya, ada perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu, ya. Kemudian esensi Pancasila, ya. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan, ya. Jadi nilai-nilai ini, ya, nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini itu harus tetap diimplementasikan terhadap pengembangan ilmu untuk masa depan. Ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, nilai persatuan Indonesia sampai kepada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini semuanya harus, ya, diwujudkan dalam bentuk implementasi, ya, dalam pengembangan ilmu untuk kedepannya. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, bahwa melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, ya, antara rasa dan akal, ya. Jadi ilmu pengetahuan itu, ilmu pengetahuan yang kita miliki itu harus selalu kita harus adanya perimbangan, ya, harus adanya perimbangan antara yang rasional dan irasional, yang mana yang hak, yang mana yang batil, ya. Ketika kita melakukan pendekatan dengan nilai ketuhanan, ya. Kemudian sila ini
menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan sebagai pusatnya. Ya. Nah, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan itu. Ya, jadi jangan ketika kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, malah kita menggunakan ilmu pengetahuan ini untuk hal-hal yang buruk, ya, untuk hal-hal merugikan orang lain. Tidak seperti itu. Ya, jadi dengan adanya ilmu pengetahuan yang kita miliki, itu memberikan arah dan mengendalikan, ya, mengendalikan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Sedangkan nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, bahwa mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem, serta solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan seluruh individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Ya, jadi kita di dalam setelah kita memiliki ilmu, ya, setelah kita memiliki ilmu pengetahuan sesuai dengan profesinya masing-masing, ya, maka kita harus bersinergi, ya, kita harus sinergitas antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, ya. Jadi adanya solidaritas, ya, dalam subsistem itu untuk kelangsungan keseluruhan, ya, untuk kelangsungan semua, ya. Kemudian nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, bahwa mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis, ya. Jadi ilmu untuk semua, ya, ilmu untuk semua golongan, ya, ilmu untuk siapapun itu, ya, yang dikategorikan sebagai bangsa, maka negara harus hadir, ya, dalam mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan tersebut. Dan nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu, menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh diinjak-injak, ya, atau kepentingan individu tidak boleh diambil oleh kepentingan pemerintah yang bersifat semu, ya. Jadi kepentingan-kepentingan inilah, ya, kepentingan-kepentingan individu, kepentingan-kepentingan negara, kepentingan-kepentingan kita di dalam bermasyarakat, ya, tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, kepentingan partai tertentu yang bersifat semu, yang bersifat sementara, ya. Semuanya itu harus berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, ya. Jadi ada indikasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu mulai bergeser, ya, kepada nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri, ya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia lebih berorientasi kepada kebutuhan pasar, ya. Ini yang terjadi dewasa ini, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi kepada kebutuhan pasar. Ini tadi salah satu dampak daripada paham konsumerisme. Ya, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat secara luas. Mengapa demikian? Karena ada indikasi hanya orang yang memiliki uang dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di Indonesia. Itu artinya ini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita di Indonesia belum melibatkan semua golongan-golongan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Baik, demikian materi. Kemudian soal ke-9, soal terakhir adalah
Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan? Diharapkan kepada semua mahasiswa untuk memberikan jawaban ya sesuai dengan analisanya masing-masing, sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.